Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Purwanto di channel Agus Purwanto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang biaya penempatan program G2G Jepang, serta nanti kita akan membahas apa aja yang didapatkan ketika masa pelatihan di Jakarta. Seperti itu aja, teman-teman silahkan simak video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan komen. Baik, mari kita mulai. Baik, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang biaya penempatan CPMI program G2G Jepang tahun penempatan 2021 atau EPA Batch 14. Nah, biaya yang ditanggung pemerintah Jepang itu pertama adalah biaya penerbangan dan airport tax dari Jakarta menuju Jepang. Nah, jadi nanti teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli tiket pesawat dari Jakarta menuju Jepang. Cuma nanti teman-teman membayar tiket pesawat dari rumah masing-masing ke Jakarta, itu memakai uang pribadi. Kemudian biaya apply visa kerja di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Nah, itu sudah ditanggung oleh pemerintah Jepang. Kemudian selanjutnya adalah biaya pelatihan bahasa Jepang, akomodasi, dan konsumsi. Nah, jadi biaya pelatihan bahasa Jepang ini sudah sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Jepang, termasuk buku-bukunya, kemudian pokoknya fasilitas belajar yang diberikan ketika 6 bulan di Jakarta selama pelatihan bahasa di Jakarta itu semuanya gratis, diberikan buku gratis, kemudian kayak CD pelatihan bahasa gitu gratis, kemudian selain itu akomodasinya juga ditanggung. Maksudnya ini adalah akomodasi dari Jakarta menuju Jepang serta konsumsi. Nah, ini konsumsi yang dimaksud adalah konsumsi ketika proses pembelajaran bahasa di Jakarta selama 6 bulan di Jakarta. Jadi konsumsinya itu sehari diberikan konsumsi sebanyak 3 kali. Di situ sudah include lauk pauk, kemudian pokoknya semuanya, ada buah-buahan juga. Jadi konsumsinya diberikan 3 kali secara gratis. Kemudian biaya medical check up 1 dan 2 serta sputum kedua jika CPMI memenuhi syarat dan berangkat. Nah, pada saat kita mendaftar program G2G Jepang ini kan kita pertama melakukan medical check up 1 dan 2 itu serta sputum pakai uang kita terlebih dahulu. Nah, nanti ketika sebelum kita berangkat ke Jepang, atau lebih tepatnya saat PDO atau Pre-Departure Orientation, nanti kita akan dikembalikan uangnya sama pemerintah Jepang. Kemudian yang nomor selanjutnya atau nomor 5 adalah tunjangan bagi CPMI nurse dan care worker selama mengikuti pelatihan bahasa Jepang sebesar 10.000 per hari. Nah, jadi ketika kita sampai di tempat pelatihan bahasa yaitu P4TK, nanti teman-teman langsung mendapatkan tunjangan sebesar 10.000 per hari. $10 per hari maksud saya, mohon maaf. Kalau dirupiahkan ya sekitar 140 ribuan. Itu setiap hari. Nanti meskipun teman-teman libur kan pada saat hari Sabtu dan Minggu teman-teman libur, teman-teman masih mendapatkan tunjangan ini. Jadi kalau di total sebulan itu sekitar 4 jutaan lah dapatnya. Kemudian biaya penempatan. Tes tertulis kemampuan keperawatan yang dibiayai oleh Kemenkes RI bagi CPMI yang lulus administrasi. Ini teman-teman pasti udah melewati ya tes kemampuan keperawatan. Kemudian tes psikologi 250.000 bagi CPMI yang mengikuti tes kemampuan keperawatan. Kemudian medical check up 1 juta rupiah bagi CPMI yang telah
lulus tes tertulis kemampuan keperawatan dan tes psikolog. Nah, ini ada dijelasin nih. Biaya MCU akan diganti oleh pemerintah Jepang bila mana CPMI berangkat dan mengikuti pelatihan bahasa Jepang di Jepang. Itu nanti katanya sih pengembalian dananya itu, dana MCU itu sebelum terbang ke Jepang. Kemudian MCU ulang, ini MCU kedua yang dimaksud ini ya, 500.000. Ini dilakukan saat mengikuti pelatihan bahasa Jepang di Jakarta. Ini biasanya bulan ketiga saat pelatihan bahasa. Kalau kami kemarin itu sekitar bulan Maret, tanggal 12 Maret kita MCU kedua saat di Jakarta. Dan kemarin saat MCU kedua yang unfit itu 1 orang angkatan saya, jadi terpaksa tidak dapat melanjutkan program G2 di Jepang ini. Dan biaya MCU-nya akan diganti. Kemudian seputum tes pertama 400.000. Nah, ini pelaksanaannya bareng sama medical check up yang pertama yang 1 juta tadi. Jadi siapkan uang 1.400.000 untuk MCU yang pertama. Kemudian selanjutnya seputum tes kedua 400.000 juga. Nah, ini seputum tes kedua ini dilakukan bersamaan dengan medical check up yang kedua. Yang medical check up 500.000 itu. Kemudian biaya BPJS Ketenagakerjaan untuk kandidat nurse sebesar 532.000 bagi CPMI yang sudah menandatangani kontrak kerja. Nah, terkait tanda tangan kontrak kerja ini nanti teman-teman akan diarahkan oleh BP2MI saat pelatihan bahasa Jepang di Jakarta. Nanti teman-teman sekalian akan dipandu oleh pihak BNP2TKI untuk menandatangani kontrak kerja secara bersama-sama. Kemudian biaya BPJS Ketenagakerjaan untuk kandidat care worker itu sebesar 694.000 bagi CPMI yang sudah menandatangani kontrak kerja. Kemudian selanjutnya biaya PDO dibiayai oleh BNP2TKI selama 3 hari. Dilaksanakan sebelum berangkat ke Jepang. Nah, ini kalau angkatan saya ini rencana PDO-nya itu bulan Agustus. Karena sekarang masih ada wabah corona, jadi belum diperbolehkan. Nanti PDO-nya ini katanya dilakukan di hotel gitu selama 3 hari. Nanti ada kayak pembekalan dari BNP2TKI. Kemudian total bagi PMI yang berangkat ke Jepang untuk kandidat nurse yaitu 1.182.000. Meliputi tadi biaya BPJS dan lain-lain. Total bagi PMI yang berangkat ke Jepang untuk kandidat care worker sebesar 1.344.000. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar, murah bukan? Soalnya ini kan program pemerintah, jadi kita sangat sedikit untuk melakukan uangnya seperti itu. Dan ketika kita dinyatakan keterima dan mengikuti pelatihan bahasa Jepang di Jakarta, kita langsung mendapatkan tunjangan sebesar $10 per hari atau sekitar Rp140.000 per hari. Seperti itu aja teman-teman. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut silahkan menghubungi nomor kontak BP2MI atau BP3TKI provinsi masing-masing seperti itu. Sekian video kali ini, semoga memberikan manfaat kepada kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan share.